Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar untuk kita semua pada hari ini? Saya percaya kabar kita adalah kabar yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, siapkan hati kita yang terbaik untuk sama-sama akan dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Matius pasal yang ke-25. Saya baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Puji Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita perhatikan kata-kata dalam firman Allah ini. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan renungkan bersama-sama beberapa ayat yang kita sudah baca tadi. Pertama, kita lihat ayat ini berbicara tentang gadis-gadis. Siapakah gadis-gadis itu? Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, gadis-gadis itu bicara tentang kita, anak-anak Tuhan. Sebab ayat itu berkata kita, anak-anak Tuhan, sudah dipertunangkan dengan Tuhan. Jadi gadis-gadis itu bicara tentang anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Tuhan secara pribadi, dan orang-orang yang mengikut Tuhan. Kemudian dari ayat ini Tuhan menekankan sesuatu dalam ayat ini. Yang Tuhan tekankan dalam ayat ini adalah tujuan akhir dari para gadis itu adalah sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, taruh di hati kita bersama, sorga itu adalah tujuan akhir kita. Tangkap ini, taruh ini. Tujuan akhir kita itu adalah sorga. Kita bisa memperoleh gelar kesarjanaan, puji Tuhan, itu adalah berkat. Entah kita sarjana S1, S2, S3, itu adalah berkat bagi kita semua. Tetapi gelar-gelar itu bukanlah tujuan akhir kita. Nanti satu kali waktu kita ketemu dengan Tuhan, semua gelar itu tidak akan kita bawa, saudara-saudara. Begitu juga dengan jabatan. Jabatan itu bukan tujuan akhir kita. Jangan sampai ketika kita dapat satu jabatan, kemudian justru membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menduduki satu jabatan dan jabatan itu akan membawa kita jauh dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan kita adalah sorga. Itu sebabnya kalau kita mengerti tujuan hidup kita adalah sorga, ketika kita Tuhan percayakan satu jabatan, kita akan pakai jabatan itu untuk memuliakan Tuhan. Bisa bilang amin? Kita akan pakai jabatan itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan tetap hati kita tidak berubah. Ketika kita dapat satu jabatan, kita tetap setia ikut Tuhan. Sebab tujuan akhir bukanlah ketika kita dapat satu jabatan, tapi tujuan akhir kita adalah sorga. Begitu juga kalau kita diberkati, kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya rumah, kita punya mobil, itu bukanlah tujuan akhir. Sebab Alkitab berkata, satu kali langit dan bumi ini akan lenyap.
tetapi sorga itu kekal. Taruh baik-baik bahwa tujuan akhir kita adalah sorga. Jangan ada di antara kita yang gagal masuk sorga. Itu sebabnya firman Allah ingin disampaikan pada hari ini, supaya tidak ada satupun dari kita anak-anak Tuhan yang tidak mewarisi kerajaan sorga. Sebab Alkitab menulis, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita gagal masuk sorga, tidak ada pilihan lain, maka tempat kita adalah neraka. Alkitab mengajar pada kita neraka itu adalah siksaan yang kekal, dibakar dengan api. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu dengar firman Tuhan, supaya kita tidak kehilangan tujuan hidup, tapi kita akan hidup pada tujuan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga. Nah, dalam Matius pasal 25 ini sangat jelas menerangkan pada kita siapakah mereka yang berhasil mencapai tujuan akhir, yaitu sorga. Nah, ayat ini dia menerangkan tentang dua jenis gadis. Yang pertama itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Siapa sebenarnya gadis yang bodoh? Itu ada dalam ayat yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga tentang gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Apa yang membedakan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Mereka sama-sama bawa pelita. Yang bodoh bawa pelita, gadis-gadis yang bijaksana juga bawa pelita. Tapi yang membedakan mereka adalah minyak. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa persiapan minyak. Sementara gadis-gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan juga menyiapkan minyak dalam buli-buli. Sebab kalau kita baca dalam ayat yang berikut, ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Lihat ini, mempelai itu lama tidak datang. Kita mulai terbayang ketika kita mengerti tentang 5 anak darah atau 5 gadis yang bodoh. Dia punya pelita tetapi tidak ada persiapan minyak. Sementara mempelai itu lama tidak datang. Artinya apa? Pelitanya mulai padam, sementara dia tidak ada persiapan minyak. Sementara gadis yang bijaksana, lama mempelai itu tidak datang, tetapi pelitanya tetap menyala dan dia tetap punya minyak untuk persiapan. Kalau kita baca dalam ayat 6, akhirnya mempelai itu datang. Ketika mempelai itu datang, 5 gadis yang bodoh, pelitanya mulai padam, sementara tidak ada persiapan minyak. Sementara 5 gadis yang bijaksana, pelitanya tetap menyala. Karena apa? Karena ada persiapan minyak. Sebenarnya ayat ini lagi menerangkan tentang kesetiaan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 gadis yang bodoh adalah sekarang dia setia, besok dia setia, tetapi karena mempelai itu lama datang, karena Tuhan itu lama datang, akhirnya dia mulai kehilangan terang, dia mulai kehilangan cahaya, dia mulai kehilangan kesetiaannya. Dan ketika Tuhan datang, dia tidak setia lagi. Sementara gadis yang bijaksana, sekarang dia setia, besok dia setia, bulan yang akan datang dia setia, tahun yang akan datang dia setia, 2 tahun ke depan dia tetap setia, 5 tahun ke depan kalau Tuhan belum datang dia setia, 10 tahun depan sekalipun Tuhan datang belum datang dia tetap setia. Dia punya persiapan. Artinya apa? Gadis yang bijaksana adalah dia tetap setia, dia tetap punya persiapan minyak sampai dia bertemu dengan Tuhan.
Jadi saudara-saudara, ayat ini menerangkan pada kita, siapakah mereka gadis-gadis yang bodoh? Gadis-gadis yang bodoh adalah, mereka adalah orang-orang yang tidak setia sampai akhir. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana adalah mereka tetap setia sampai bertemu dengan Tuhan. Nah, firman Allah untuk kita hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, supaya kita bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu sorga. Alkitab mengajar pada kita, jadilah gadis-gadis yang bijaksana, yaitu mereka yang setia dari sekarang, setia besok, setia bulannya akan datang, setia tahunnya akan datang, dan setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, apa sih ukuran dari kesetiaan? Mungkin ada yang berpikir, oh kalau setia ibadah, itulah klasifikasi dari orang yang setia. Oh kalau setia melayani, oh itu klasifikasi orang yang setia. Kalau setia berdoa, setia berpuasa, setia bekerja bagi Tuhan, oh itu adalah orang-orang yang setia. Saya senang saudara-saudara, ada satu hamba Tuhan yang mendefinisikan tentang setia. Setia itu adalah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan terus menerus. Jadi definisi dari setia adalah kurang lebih adalah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu dia lakukan terus menerus. Kalau ukuran kesetiaan hanya ukuran kesetiaan dalam hal beribadah, saya selalu bilang saya tidak mau menghakimi saudara-saudara. Tapi pada kenyataannya, ketika kita beribadah, kita begitu sungguh-sungguh dan cinta Tuhan. Tapi apa yang dilakukan ketika keluar dari ibadah? Apakah masih menyenangkan Tuhan? Begitu juga ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita penuh dengan hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, bagaimana kita sungguh-sungguh kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana waktu kita keluar dari ruangan doa? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Tetapi saudara-saudara, kalau dia setia menurut Alkitab, yaitu menyenangkan hati Tuhan terus menerus, orang yang setia otomatis dia akan setia melayani Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan terus menerus, otomatis dia akan setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan terus menerus, otomatis dia akan menjadi orang yang suka berdoa dan suka berpuasa. Itu sebabnya tangkap firman Allah untuk kita pada hari ini. Siapakah mereka 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bijaksana adalah dia menyenangkan Tuhan terus menerus sampai dia bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya rindu supaya kita bisa tangkap, dengar firman Allah, tangkap firman Allah, taruh di hati, dan mari sama-sama kita mulai lakukan firman Allah ini. Mari kita sama-sama menjadi 5, bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan terus menerus, yang dibuktikan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan lewat ibadah, kesetiaan kita kepada Tuhan lewat setia melayani, kesetiaan kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat rajin berdoa, rajin berpuasa, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pegang ini ukuran kesetiaan. Kalau kita taruh di hidup kita, kita taruh di hati kita, bahwa kita akan hidup menyenangkan Tuhan terus menerus, kita adalah orang yang setia. Dan percayalah, sebagaimana 5 gadis yang bijaksana, karena mereka setia sampai Tuhan datang, mereka bisa bertemu dengan mempelai, dan mempelai itu bisa bawa dalam kerajaan-Nya yang kekal, yaitu sorga. Setialah di dalam nama Yesus. Taruh di hati kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan terus menerus. Apa saja yang kita perbuat dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau itu ada di hati kita dan itu kita mulai lakukan, kita adalah orang-orang yang setia. Dan percayalah, kalau kita bisa setia sampai akhir, ketika mempelai itu datang, kita akan masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan gagal di dunia ini untuk mencapai tujuan akhir kita. Kita harus berhasil mencapai tujuan akhir kita, yaitu sorga. Ada
contoh dalam Alkitab yang malam hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang satu orang yang berhasil mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu Henokh. Kita dapat lihat dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Henokh adalah gambaran orang anak Tuhan yang berhasil mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu sorga. Apa yang dilakukan oleh Henokh? Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Kejadian pasal 5 ayat 22, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Lihat ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan pada kita Henokh itu dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Angka 300 itu adalah angka kesetiaan. Ada banyak angka-angka dalam Alkitab yang masing-masing dia punya arti. Henokh dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Artinya apa? Henokh dia hidup menyenangkan hati Tuhan terus menerus. Dan ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Dia diangkat oleh Allah dan dia ada dalam kerajaan sorga. Ini berarti Henokh berhasil mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu sorga. Nah, Henokh berhasil karena apa? Dia setia. Nah, kata bergaul dalam ayat ini sudah sering saya khotbahkan. Kata bergaul dia pakai kata halak. Halak itu artinya adalah naik dan turun. Perjalanan hidup dari Henokh ada saat Tuhan bawa dia ke jalan naik, ke jalan berkat, ke jalan mujizat, ke jalan diberkati, ke jalan di mana dia lihat kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan bawa dia ke jalan yang naik, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan bawa dia ke jalan turun adalah biasa alami mujizat. Tapi sekarang tidak alami mujizat, itu jalan turun. Biasa diberkati dan sekarang tidak diberkati, itu jalan turun. Biasa ada di zona nyaman dan sekarang mulai hidup dalam pergumulan, itu jalan turun. Tapi Henokh ketika Tuhan izinkan bawa dia ke jalan turun, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Mari, apa yang dilakukan oleh Henokh sehingga dia berhasil mencapai tujuan akhirnya, berhasil masuk sorga. Ini harus jadi pegangan hidup kita. Begitu juga dalam hidup kita. Ada saat Tuhan akan bawa kita ke jalan naik. Ketika Tuhan bawa kita ke jalan naik, Tuhan mulai berkati kita. Tuhan izinkan kita bawa ke jalan-jalan kemuliaan. Tuhan izinkan perjalanan hidup kita penuh dengan mujizat. Dengar baik-baik. Tetap hidup menyenangkan Tuhan. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, berkat itu justru bawa kita menjauh dari Tuhan, sehingga kita bisa kehilangan tujuan akhir hidup kita. Jangan sampai ketika Tuhan bawa kita di jalan-jalan kemuliaan, justru itu yang akan membawa kita jauh dari Tuhan. Semakin diberkati tidak akan mengurangi kita untuk tetap cinta Tuhan. Semakin kita melihat kemuliaan Tuhan tidak akan membawa kita jauh dari Tuhan. Belajar pada Henokh, ketika Tuhan bawa dia ke jalan naik, dia tetap setia. Dia tetap hidup menyenangkan Tuhan terus menerus. Begitu juga ketika Tuhan izinkan kita ada di jalan turun. Ada waktu kita bergumul dengan Tuhan membutuhkan mujizat, tapi dengan sengaja Tuhan tahan mujizat. Saya mau bilang pada saudara, tetaplah menyenangkan hati Tuhan. Bisa bilang amin. Ada saat kita sangat butuh berkat, tetapi Tuhan dengan sengaja menahan berkat. Saya mau bilang untuk kita, sekalipun kita ada pada jalan-jalan turun, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh ketika kita tidak diberkati kemudian kita mulai bersungut-sungut, saudara-saudara. Persungutan itu membuat kita hidup di luar dari kehendak Tuhan.
Sebab kita tahu dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Diberkati bersyukur, tidak diberkati bersyukur. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan akan bawa kita ke perjalanan iman, keseimbangan. Ada saat Tuhan bawa kita ke jalan naik, tapi ada saat Tuhan bawa kita ke jalan turun. Ada saat Tuhan berkati kita dengan limpah, tapi ada saat dengan sengaja Tuhan tahan berkat. Diberkati tetap menyenangkan Tuhan, tapi ketika pun Tuhan tahan berkat, tetap menyenangkan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap berkata terima kasih Tuhan. Karena berkat itu bukan tujuan akhir kita. Sorga itu adalah tujuan akhir. Jangan ada satupun yang sanggup mempengaruhi hidup kita untuk membuat kita jauh dari tujuan Tuhan. Tapi apa saja yang terjadi, diberkati atau tidak diberkati, tetap menyenangkan Tuhan. Kita lihat mujizat ataupun tidak lihat mujizat, kita tetap menyenangkan Tuhan. Kita ada di zona nyaman atau tiba-tiba kita berpindah ke zona di mana kita mengalami pergumulan, tetaplah hidup menyenangkan Tuhan. Sebagaimana Henokh ketika dia 300 tahun dia bergaul dengan Allah. 300 tahun dia setia ikut Tuhan, baik di jalan naik maupun di jalan turun. Hal yang sama harus jadi pengalaman kita. Setiap kita yang setia ikut Tuhan di jalan naik, dan setiap kita yang setia ikut Tuhan di jalan turun, satu waktu Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Kita akan capai tujuan akhir kita, yaitu sorga yang kekal. Saya rindu lewat firman Allah ini, jangan ada satupun di antara kita yang gagal mencapai tujuan akhir. Kita bisa alami pergumulan apa saja. Kita bisa diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bahkan ada saat dengan sengaja Tuhan tahan mujizat. Apa saja yang kita alami, tetap ingat tujuan akhir hidup kita, yaitu sorga. Dan cuma orang yang setia, cuma orang yang menyenangkan Tuhan terus menerus, dialah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Mari menyenangkan Tuhan. Bilang di kiri kanan, mari semua kita hidup menyenangkan Tuhan terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan sorga yang kekal. Puji Tuhan, mari kita sebut bersama-sama 3 kali definisi dari setia. Setia adalah hidup yang menyenangkan Tuhan terus menerus. Mari sama-sama 2, 3. Setia adalah hidup yang menyenangkan Tuhan terus menerus. 2. Setia adalah hidup yang menyenangkan Tuhan terus menerus. Mari yang ketiga. Setia adalah hidup yang menyenangkan Tuhan terus menerus. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, nyata bahwa untuk bisa menyenangkan Tuhan terus menerus itu tidak mudah. Tetapi ada ayat Alkitab yang merupakan panduan bagi kita bagaimana bisa menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan terus menerus. Kita lihat dalam kitab Kejadian, itu halaman berikutnya, Kejadian pasal yang ke-6. Ini bicara tentang bahtera Nuh. Kejadian pasal yang ke-6, kita lihat ayat yang ke-15. Kejadian pasal 6 ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kita tahu dalam kisah ini karena dunia begitu jahat, dunia telah menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan punya rencana akan memusnahkan semua penduduk di dunia ini dengan air bah. Dan Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh kamu harus bangun bahtera, dan dari bahtera itulah akan menyelamatkan engkau. Tuhan kasih ukuran bahtera. Bahtera itu bicara tentang hidup kita, dan ukuran bahtera itu adalah panduan hidup kita untuk bisa selamat dari kehancuran dunia ini. Tuhan bilang kepada Nuh, kamu bangun bahtera itu tingginya 30 hasta. Kita tahu dalam Alkitab angka 30 itu adalah angka kedewasaan. Tinggi itu bicara tentang sesuatu yang harus kita capai. Jadi bahtera rohani kita yang harus kita capai adalah kita harus bertumbuh sampai dewasa rohani. Itu angka 30. Kemudian Tuhan bilang kepada Nuh, panjang bahtera kamu itu harus
300 hasta. Nah, kita menemukan lagi angka 300. Panjang bahtera itu bicara tentang panjang perjalanan hidup kita supaya bisa selamat. Panjang perjalanan hidup kita haruslah angka 300. Angka 300 itu adalah angka kesetiaan. Jadi untuk bisa selamat, panjang perjalanan hidup kita adalah harus setia dari sekarang dan harus setia sampai akhir. Harus hidup menyenangkan hati Tuhan sekarang dan harus hidup menyenangkan Tuhan sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan dan mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu sorga. Itu tidak mudah untuk bertumbuh jadi dewasa dan untuk setia sampai akhir, itu tidak mudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang bangun lebar bahtera itu adalah 50 hasta. Lebar itu bicara tentang kemampuan. Lebar itu bicara tentang daya tampung. Lebar itu bicara tentang kemampuan. Kemampuan bahtera kita untuk bisa tingginya 30 hasta dan untuk bisa panjangnya 300 hasta. Lebarnya, kemampuannya adalah 50 hasta. Angka 50 adalah angka Pantekosta. Kita tahu ketika Tuhan bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Setelah 40 hari dia naik ke sorga, dia bilang, kamu menunggu janji Bapa yang akan diberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan 10 hari kemudian. Jadi 40 tambah 10 hari itu bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kemampuan kita untuk bisa setia sampai akhir, itu adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dengan kekuatan kita memang kita tidak bisa untuk menyenangkan Tuhan terus menerus. Hari ini kita mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Jam ini mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Ketika kita kumpul bersama-sama dalam satu komunitas jemaat dan kita lagi beribadah kepada Tuhan, kita dalam keadaan menyenangkan Tuhan. Tapi bagaimana mampukah kita menyenangkan Tuhan ketika kita mulai keluar dari gereja? Ketika kita mulai ada di tempat pekerjaan, ketika kita mulai ada di tempat usaha, ketika kita mulai bergaul dengan orang yang lain, masih bisakah kita menyenangkan hati Tuhan? Masih bisakah kita hidup benar? Itu tidak mudah. Tapi ayat ini memberikan pertolongan pada kita yang memampukan kita untuk bisa setia sampai akhir adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, untuk supaya kita bisa mencapai tujuan akhir, supaya kita menjadi jemaat yang setia sampai akhir, hendaklah kita semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita yang akan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, salah satu buah dari roh adalah kesetiaan. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, akan ada buah yang muncul dari hidup kita. Kita akan punya kemampuan untuk setia ikut Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ada banyak contoh dalam Alkitab, saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika orang itu belum penuh dengan roh, kata-katanya sangat meyakinkan untuk setia ikut Tuhan. Tapi kenyataan ketika dia berhadapan dengan masalah, dia begitu cepat untuk tinggalkan Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab itu tentang Petrus yang bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita lihat ayat ini. Ini pengalaman dari Petrus, seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab. Matius pasal yang ke-26, kita lihat ayat yang ke-33. Matius 26 ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita baca ayat 31. Kita naik ke atas. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, ini adalah para murid, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ini Tuhan berbicara tentang dia akan ditangkap dan dia akan mati di atas bukit Golgota. Ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak.
Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Tapi lihat, masih Matius pasal 26 ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71, ketika ia pergi di pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Ayat 74, lihat ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara lihat, waktu Yesus berkata malam ini juga iman kamu akan tergoncang karena gembala akan diambil dari antaramu. Petrus dengan lantang, saya percaya ini keluar dari hatinya. Dia punya tekad, dia bilang, Tuhan, sekalipun mereka semua akan tergoncang imannya, tapi aku tidak akan tergoncang. Sekalipun aku akan mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Saya yakin, saya bisa rasa hati dari Petrus. Ini adalah tekad, ini adalah kehendak yang besar untuk tidak akan tinggalkan Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan. Tapi beberapa menit kemudian, ketika firman Allah digenapi, Yesus ditangkap dan Yesus mulai diadili. Kita lihat 3 kali ada orang yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau bersama-sama dengan Yesus? Lihat 3 kali Alkitab tulis dia menyangkal Yesus. Anda lihat, orang kalau belum penuh dengan roh, orang itu mudah untuk tinggalkan Tuhan. Orang kalau belum penuh dengan roh, tekad itu tidak cukup. Orang kalau dia belum penuh dengan roh, sekalipun tekadnya kuat, tapi dia tidak bisa bertahan ketika ujian itu datang. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, Alkitab menulis Petrus menjadi orang yang berubah luar biasa. Dia berkhotbah di depan begitu banyak orang, dia khotbah dengan begitu berani. Dia tidak peduli nyawanya harus melayang, tapi dengan begitu berani dia mulai khotbah dan sampaikan firman Tuhan. Dan satu ketika, saudara-saudara, ketika dia lagi dalam perjalanan, dia ditangkap, saudara-saudara, di Roma. Ketika dia ditangkap di Roma, maka mereka menghukum dia untuk disalib. Dia tidak takut untuk mati. Dia rela bertahan dalam imannya untuk tetap menyenangkan Tuhan. Dan dia disalib, kepala di bawah. Karena apa? Dia telah jadi kuat karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan akhiri firman Allah ini tentang Stefanus dalam Kisah 7 ayat 54. Alkitab menulis Stefanus yang penuh dengan roh itu dirajam dengan batu karena kebenaran firman Allah. Tapi ketika dia dirajam dengan batu, dia dilempar dengan batu, tubuhnya dia bisa rasa siksaan itu. Tapi lihat, dia tidak menyangkal Tuhan. Kenapa? Dia penuh dengan roh. Justru dia berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang kalau penuh dengan roh, dia punya kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan apapun. Orang kalau penuh dengan roh, dia punya kemampuan untuk tetap hidup menyenangkan Tuhan sekalipun ada di masa-masa sukar dan sulit. Saudara bisa cari lewat Google dan lain-lain sebagainya, bagaimana para martir, orang-orang yang tetap bertahan sampai akhir. Ini para murid-murid Yesus, para rasul-rasul Tuhan. Mereka bisa bertahan sampai akhir karena mereka penuh dengan roh. Sejarah mencatat ada yang dikuliti. Bayangkan saudara-saudara, dikupas kulitnya. Tapi sekalipun dikupas kulitnya, karena dia penuh dengan roh, roh itu yang memberikan kekuatan untuk dia tetap menyenangkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada yang kayak binatang,
diikat dan ditarik, diseret sampai tubuhnya saudara-saudara tergores, penuh dengan luka. Tapi tidak ada satu kata pun dia bersungut-sungut. Karena apa yang dia alami. Kenapa dia bisa kuat sekalipun mengalami aniaya seperti itu? Karena ada roh Tuhan yang memenuhi hidupnya. Ada orang yang digoreng, ada orang yang disiksa. Dari para murid, mereka mati dengan mati dibunuh dengan cara syahid, saudara-saudara. Tapi kenapa mereka bisa bertahan sampai akhir? Karena ada roh Tuhan yang memenuhi hidup mereka. Saya percaya Tuhan tahu kemampuan kita. Kita tidak sanggup ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya Tuhan menyiapkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, orang itu akan kuat hadapi apapun. Sebab salah satu buah dari kepenuhan roh adalah kesetiaan. Itu sebabnya sejak kita dengar firman Allah, jadikan kepenuhan roh itu adalah hal yang paling utama ketika kita berdoa. Bagi kita yang sudah penuh dengan roh, tetaplah penuh dengan roh. Dibuktikan dengan ada bahasa roh yang keluar dari mulutnya. Jadi saya mau bilang kepada orang-orang yang penuh dengan roh, tetaplah penuh dengan roh. Tetaplah penuh dengan roh. Sebab kepenuhan itu yang akan jaga kita. Kepenuhan itu yang akan tolong kita di masa-masa sukar dan sulit. Tapi kalau ada jemaat atau siapa saja yang dengar firman Allah ini dan Anda belum mengalami kepenuhan roh, tetap berdoa. Sebab Alkitab berkata kalau kita baca dalam Lukas pasal 11, Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita meminta sesuatu yang baik kepada Bapa yang baik, Dia akan berikan Roh Kudus pada kita. Alkitab mengajar pada kita ada beberapa langkah untuk penuh dengan roh. Yaitu pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup benar kepada Tuhan. Kemudian harus punya hati yang rindu untuk penuh dengan roh. Kemudian kita harus berdoa meminta. Kemudian kita harus menunggu di hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Itu sebabnya lihat ini. Pertama, percaya. Dan yang kedua, kita harus punya kerinduan untuk penuh dengan roh. Kita harus hidup benar. Percaya, hidup benar, punya kerinduan untuk penuh dengan roh. Yang keempat, kita mulai meminta. Dan yang kelima, tunggu di hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Saya percaya kalau kerinduan itu ada di hati kita, Tuhan bilang, sedangkan Bapa yang baik akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga, Dia akan berikan Roh Kudus pada kita. Jadikan Roh Kudus itu prioritas utama dalam pencarian kita di dunia ini. Penuhlah dengan roh, penuhlah dengan roh, penuhlah dengan roh. Dan kalau kita penuh dengan roh, roh itu yang akan berikan kita kemampuan untuk setia sampai akhir. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Seberapa banyak yang dengar firman Tuhan, tujuan akhir kita adalah sorga. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana adalah tetap setia dari hari ini. Tetap setia sampai Tuhan datang. Dan untuk bisa setia sampai Tuhan datang, menyenangkan Tuhan sampai Tuhan datang, hendaklah penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan roh, jaga baik-baik roh itu. Senangkan roh itu, pelihara roh itu. Berikan tempat yang terbaik dan izinkan hidup kita bukan hanya penuh, izinkan Dia akan memimpin hidup kita. Supaya ketika Dia memimpin hidup kita Dia akan bawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dan akhirnya kita akan tiba pada tujuan akhir, yaitu sorga. Sebelum saya berdoa, saya rindu mari sama-sama kita nyanyi, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Datang dalam kerinduan. Saya sangat percaya sekalipun Anda nonton lewat video ini, mungkin Anda nonton lewat YouTube, lewat media ini, tapi saya percaya ketika engkau menyanyi dalam kerinduan, pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya sangat percaya lawatan itu akan jadi dan memenuhi Anda yang rindu dan haus akan Tuhan. Mari nyanyi bersama-sama, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus, kami ingin setia sampai akhir, Roh Kudus. Dan untuk setia sampai akhir, menyenangkan Engkau sampai akhir itu dengan kekuatan kami tidak mampu, Roh Kudus. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh Engkau. Hari ini hamba berdoa, setiap yang menonton, yang mengikuti khotbah ini, lawatan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Aku minta seperti janji firman-Mu, mulai tercurah Roh-Mu di dalam nama Yesus. Setiap hati-hati yang rindu mulai penuh, mulai penuh, mulai penuh, mulai penuh, mulai diisi penuh di dalam nama Yesus. Kami menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang akan tetap kuat mengikut Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tidak mau gagal Tuhan, kami tidak mau gagal Tuhan. Kami ingin mencapai tujuan akhir kami, yaitu bertemu dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Yes, lawatan mulai terjadi Tuhan. Lawatan mulai turun di tiap-tiap rumah tangga dalam nama Yesus. Lawatan mulai terjadi di tiap hati hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mulai mengalami kepenuhan Roh, mulai mengalami lawatan Tuhan, mulai penuh, mulai penuh, mulai penuh di dalam nama Yesus. Oh, Kau terutama di, sama-sama nyanyi lagu ini. Bekerjalah ya Roh Kudus Allahku, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Satu kali lagi, bekerjalah, bekerjalah. Mulai penuh dengan Roh, mulai penuh dengan Roh, mulai terima lawatan Tuhan, mulai terima api itu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi tiap hati, memenuhi tiap hidup di dalam nama Tuhan. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, sama-sama. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Datang pada Tuhan, mulai memohon kepada Tuhan, minta untuk penuh dengan Roh. Sambil Anda menunggu di hadirat Tuhan lewat memuji menyembah. Ketika kita memuji menyembah, hadirat Tuhan akan turun melawat Anda. Dan mulai terimalah kepenuhan itu di dalam nama Yesus. Aku berdoa anugerah-Mu terjadi hari ini. Setiap hati-hati yang merindukan Engkau mengalami kepenuhan Roh pada hari ini. Semua penuh, semua penuh. Kami menjadi orang-orang yang sanggup setia sampai akhir menyenangkan Engkau, sampai nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih, kami mau setia sampai tujuan itu jadi bagian kami, sorga yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kepenuhan Roh. Bagi-Mu semua pujian, semua hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, ini jadi doa kami ya Allah. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Milikilah tekad untuk setia sampai akhir.
Hidup yang menyenangkan Tuhan terus menerus, sambil selalu minta untuk kita selalu penuh dengan roh. Dan percayalah satu waktu kita akan bertemu di tujuan akhir kita, yaitu bersama-sama dengan Tuhan di sorga kerajaan yang kekal. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.